Iya, Bapak, siap. Mengerti, Pak. Ya, sekarang kita mulai untuk langsung ke acara materinya. Ya, sosialisasi PSKK tahun 2022, jumlah paket yang ada mengenai regulasi sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP. Yang kedua juga untuk PSKK ini sesuai dengan keputusan Ketua BNSP nomor 0522 tahun 2022. Tujuan dan sasaran yaitu terlaksananya pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja bagi calon dan tenaga kerja melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dalam rangka pencepatan pengakuan sertifikasi kompetensi. Selanjutnya paket yang tersedia adalah 5.712 paket ya Pak. Setiap paketnya untuk 20 asesi. Persyaratan penyelenggara PSKK atau LSP yang pertama, memiliki lisensi dari BNSP dan masih berlaku. Yang kedua, profil LSP pada sistem SISFO BNSP statusnya tervalidasi. Button warna hijaunya aktif. Bagi yang belum itu buttonnya warnanya kuning. Nah, nanti bagi yang belum silakan untuk validasi. Yang selanjutnya adalah memiliki NPWP atas nama LSPP 1 dan P2 atau nama lembaga induknya, sedangkan untuk LSPP 3 atas nama LSP. Yang keempat, memiliki nomor rekening bank yang masih aktif di tahun 2022. Selanjutnya, persyaratan LSP selanjutnya adalah memiliki ruang lingkup dan asesor kompetensi yang sertifikatnya masih valid, masih berlaku. Yang G, memiliki data TUK terverifikasi. Persyaratan asesi adalah memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan dalam skema LSP. Starting program LSP wajib menggunakan perangkat asesmen terbaru sesuai surat keputusan Ketua BNSP nomor KEP 1246 tentang pengesahan modul pelatihan asesor kompetensi dan RCC tanggal 22 Juli 2020. Jadi tolong dipastikan Bapak dan Ibu, perangkat yang Ibu gunakan sudah menggunakan perangkat yang baru. Dan pastikan juga bahwasannya pelaksanaan uji kompetensi sesuai tatanan new normal COVID-19. Alur proses PSKK, BNSP melaksanakan sosialisasi, yaitu pada saat ini yang sedang kita laksanakan. Yang kedua, LSP mengajukan proposal PSKK kepada BNSP. Yang ketiga, tim verifikasi melakukan validasi data yang diajukan LSP. Yang keempat, tim verifikasi melakukan validasi data berdasarkan hasil proposal. Yang kelima, tim verifikasi menyampaikan hasil validasi kepada Ketua BNSP. Dan selanjutnya, penetapan LSP penerima PSKK diputuskan oleh rapat pleno anggota BNSP. Nah, setiap LSP maksimal mendapatkan 160 paket PSKK, di mana dibagi menjadi masing-masing penetapan menjadi 20 paket, maksimal 8 kali. LSP yang ditetapkan sebagai pelaksana PSKK wajib menandatangani surat perintah kerja dan surat perintah mulai kerja. LSP pelaksana PSKK wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen, Sekretaris BNSP dengan LSP. BNSP melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan PSKK ini.
LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan pelaksanaan dan laporan keuangan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Selanjutnya, tim verifikasi melakukan verifikasi setiap laporan pelaksanaan terhadap kebenaran bukti-bukti pendukung, pengajuan pembayaran, dan dokumen keuangan lainnya. Tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi laporan pelaksanaan PSKK. Pembayaran PSKK dilakukan sesuai dengan hasil kegiatan yang telah dicapai. Selanjutnya, LSP pelaksana PSKK dapat mengajukan blanko sertifikat bersamaan dengan pembayaran. Ini adalah jadwal PSKK kita. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret. Mungkin di awal kita akan ada beberapa kali sesi, tetapi dengan melihat kapasitas dari Zoom meeting ini, mungkin akan ditambahkan jadwal untuk sosialisasinya. Pemasukan proposal adalah dari tanggal 15 sampai tanggal 29 Maret. Verifikasi proposal tanggal 15 sampai 1 April. Penetapan penerima PSKK tanggal 4 April sampai 27 Mei. Penandatanganan SPK dan SPMK pada tanggal 5 April sampai dengan tanggal 3 Juni. Penandatangan pelaksanaan PSKK sendiri dari 5 April sampai 11 Juli. Monitoring PSKK 8 Maret sampai 26 Agustus. Laporan pertanggungjawaban PSKK 6 April sampai dengan 18 Juli. Pembayaran kegiatan dimulai dari 8 April sampai 12 Agustus. Pergi ke sana, Ros. Ya, ini adalah perhitungan biaya, Bapak Ibu sekalian. Untuk ya, bisa dilihat di sini, item-item butir kegiatan yang ada di RAB PSKK ini adalah yang pertama, item penggandaan bahan sebesar 700.000, item konsumsi rapat persiapan uji sebesar 750.000, item konsumsi penyelenggaraan uji sebesar 900.000, bahan uji sebesar 2.500.000, ATK 600.000, computer supplies 600.000. Honor-honor yang ada di kegiatan PSKK ini, honor penanggung jawab sebesar 300.000, honor sekretariat penyelenggara sebesar 200.000, honor asesor untuk 2 orang kali 10 asesi sebesar 2 juta rupiah, transport lokal penanggung jawab 150.000, transport lokal penyelenggara sebesar 150.000, transport lokal asesor sebesar 300.000. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian, untuk item bahan uji, alat tulis kantor, dan computer supplies, sama penggandaan bahan uji, itu dikenakan PPN 11%, karena per 1 April PPN yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan naik dari 10% menjadi 11%. Selanjutnya, mohon maaf, slide-nya tidak tampak, Bapak. tidak tampak ya? Sebentar. Mohon diulang lagi, Pak. Ya, sebentar Pak, sebentar. Apa sudah tampak Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum. Belum. Ini masih tampilan jadwal. Jadwal. Belum tampak, Pak. Terakhir masih jadwal, Pak.
Apakah sudah Bapak Ibu? Oke, sudah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak, tapi terpotong Pak yang sebelah kanan. Ya, Berita yang di kanan tidak tampak Bapak, yang kanan Bapak. ya sebentar. Pak. Oke, Nah, ini yang kelihatan kan sampai yang penting di kirinya dulu ini Bu, di kolom sebelah kiri memang agak susah untuk menampilkan semua. Nah, ini seperti saya bilang tadi, total kontrak secara keseluruhan per paketnya adalah Rp9.150.000. Tetapi nanti setelah dikurangi pajak dan lain-lain adalah sebesar 8.300.000 sekian. Nah, Bapak dan Ibu, karena anggaran untuk PSKK ini berasal dari APBN pemerintah, maka Bapak dan Ibu berhak untuk mendapatkan PSKK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kewajiban Bapak dan Ibu, karena ini adalah keuangan negara, nanti sewaktu-waktu akan diperiksa oleh BPK. Nah, biasanya yang diperiksa oleh BPK, titik-titik yang biasanya diperiksa adalah contoh mengenai ATK dan konsumsi, serta honor-honor semua nanti harus ada nomor telepon yang harus Bapak Ibu isi. Nah, tadi di sini konsumsi yang sering ditemukan oleh BPK adalah bahwasanya kadang-kadang pelaksanaan ujinya di kota A, namun kwitansi untuk konsumsinya di kota B. Nah, ini adalah sesuatu kesalahan dianggap oleh pemeriksa. Karena nggak mungkin pelaksanaan uji di kota Bandung, terus belanja konsumsinya ada di kota Surabaya. Nah, itu nanti tolong diingat Bapak dan Ibu untuk item konsumsi dan untuk ATK dan komputer supplies apabila memungkinkan kwitansi yang dikeluarkan di kota tempat pelaksanaan uji. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini adalah item-item yang ada di RAB kita. Jadi total seluruhnya sebelum dikurangi pajak adalah Rp9.150.000. Setelah dikurangi pajak sekitar Rp8.300.000 sekian. Kalau ada kesalahan nanti akan diperbaiki untuk penghitungan pajaknya, karena perhitungan pajaknya baru berlaku 1 April, Bapak dan Ibu sekalian. Kembali ke yang tadi. Slide sebelumnya ke yang PowerPoint. PowerPoint. Oh. Ya, itu tadi mengenai RAB-nya Bapak dan Ibu, nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Muji sebagai pembicara selanjutnya. Tentang pelaksanaan uji, LSP penerima PSKK melaksanakan uji sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di SPMK. Mohon maaf, tadi saya belum memperkenalkan diri saya. Berhubung tadi melihat antusias yang masuk begitu banyak, jadi tadi fokusnya agak terganggu sedikit. Nama saya adalah Sabar Moratua, jabatan saya saat ini adalah sebagai pejabat pembuat komitmen untuk pelaksanaan PSKK ini. Jadi nanti yang akan berkomitmen adalah perwakilan dari BNSP, saya sebagai PPK-nya, pejabat pembuat komitmen, dengan nanti ketua LSP sekalian. Selanjutnya pelaksanaan uji harus sesuai dengan jadwal yang tertera di SPK dan SPMK. Asesor kompetensi menggunakan pola asesmen yang merujuk pada standar yang diacu. Dan keempat, membuat berita acara asesmen uji kompetensi. Yang kelima adalah membuat laporan hasil asesmen uji kompetensi. Ya, laporan melalui sistem online BNSP
LSP wajib melaporkan kegiatan uji kompetensi yang telah dilaksanakan dengan cara mengajukan belangko sertifikat. Pengajuan belangko sesuai dengan surat edaran BNSP untuk nomornya B1871 BNSP garing Romawi 9 garing 2018. Laporan yang menggunakan hard copy, laporan pelaksanaan kegiatan, contoh dalam lampiran pedoman terlampir. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban keuangan, pencetakan laporan asli untuk pelaporan ke BNSP, soft copy laporan berupa scan laporan dan dikirim ke akun LSP masing-masing di website BNSP. Yang kelima, pelaporan keseluruhan, contoh dalam laporan pedoman. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, nanti setelah selesai sosialisasi ini, mungkin akan didata Bapak dan Ibu untuk PJ-nya, untuk penanggung jawab untuk masing-masing grup yang ada penerima PSKK-nya. Nanti untuk selanjutnya Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi, bisa tanya jawab dengan penanggung jawab masing-masing kelompok. Imparsialitas. Komisioner BNSP, KPA, PPK, tim pelaksana dan pihak yang terkait dengan program PSKK berkewajiban untuk mematuhi etika yang diatur dalam pasal 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia. Yang ke-1, berusaha mempengaruhi komisioner BNSP, KPA atau tim pelaksana di BNSP, tadi ini ya, dilarang untuk mempengaruhi komisioner, KPA atau tim pelaksana di BNSP dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi keinginan calon peserta pelaksana program PSKK yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam pedoman pelaksanaan sertifikasi sektor. Yang kedua, membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam pedoman teknis pelaksanaan sertifikasi sektor BNSP. Surat peringatan, sanksi administratif, surat peringatan, pembekuan sampai penutupan terhadap LSP yang melakukan penyimpangan prosedur program PSKK yang telah ditetapkan. Yang kedua, LSP yang tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani, tidak diperbolehkan kembali mengajukan program PSKK di tahun yang akan datang. Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. LSP bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan alokasi anggaran program PSKK apabila terjadi temuan oleh tim auditor keuangan negara, baik itu Itjen dari Kemnaker, BPK, dan BPKP. BNSP akan melaporkan indikasi tindakan penyimpangan hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata kepada pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan upaya penyelidikan penyimpangan sebagaimana dimaksud. Untuk sesi pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu sekalian. Izin bertanya, Bapak. Ya. Oke. Tadi di slide yang atas itu masing-masing LSP maksimal 160 paket atau 160 asesi, Bapak. Paket, Bu. Paket nih. Ya. Berarti kan 160 kali 20 asesi. Satu Ya, paketnya kan. mungkin nanti ada 8 kali penetapan maksimal bagi LSP yang dianggap oleh Komisioner BNSP ditetapkan paling banyak ada 8 kali penetapan, Bu. Jadi 1 kali penetapan maksimal 20 paket, Bu. Oh gitu, okay. Terima kasih, Bapak. Izin Bapak. Ya, silakan, Pak. Berarti untuk pengajuannya tidak bisa langsung seandainya kita punya daftar asesi 30 paket atau 40 paket, jadi kita tidak bisa langsung mengajukan dalam satu proposal itu 40 paket gitu ya Bapak? Apa masing-masing SPMK, Pak? Sebentar, Pak.
Ya, baik Bapak dan Ibu. Untuk pengajuan, sementara ini pengajuan maksimal 20 paket Bapak dan Ibu. Nanti apabila Bapak dan Ibu menyelesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal, mungkin diperkenankan untuk memohon penambahan paket di penetapan yang berikutnya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan? Oke, baik Pak. Saya Mia dari LSPJ MKP. Ingin menanyakan terkait untuk pertanggungjawaban keuangan ya Pak ya. Ya. Di mana tadi disampaikan bahwa untuk pembelian ATK atau konsumsi atau lain-lainnya itu diarahkan untuk di lokasi uji kompetensi ya Pak ya. Ya, Di daerah di sekitar tersebut. lokasi uji kompetensi Bu. Itu beberapa Oke, baik. kali ada temuan dari BPK, kok bisa beli kuenya di Bandung, ujinya di Surabaya. Apa hebat benar bisa menanggung biaya pesawat atau biaya perjalanan sedemikian jauh gitu Bu. Silakan. Oke, baik. Yang saya tanyakan terkait ATK-nya Pak. Kalau konsumsi oke ya Pak ya, karena memang kami juga selalu di lokasi ujinya. Kalau misalkan ATK Pak, apakah mungkin kan karena untuk penyiapan ujinya kan di kantor kami ya Pak ya, misalkan kami di Bogor. Nah, apakah memungkinkan untuk ATK-nya tetap pembeliannya di Bogor Pak? Nanti biasanya kami sebar ke setiap TUK Pak, seperti itu. Mohon arahannya Pak. Sementara untuk sebelumnya kita memperbolehkan ATK dibeli di kota Bogor misalnya tadi contoh ya, terus dibawa misalnya ke Solo. Untuk ATK sebelumnya kita memperbolehkan demikian. Nah untuk saat ini pun saya rasa masih sama seperti sebelumnya. Cuman sebagai informasi aja, setiap pemeriksa dari BPK itu kadang-kadang mempunyai pandangan yang berbeda. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau bisa tetap di kota yang sama, kalaupun memang sudah dibelikan ya, sementara dari kami, jawaban kami adalah memperbolehkan, tetapi nanti pada penerapannya, seperti saya bilang tadi, masing-masing BPK mempunyai cara pandang yang berbeda Bapak dan Ibu pemeriksa. Karena ini dana dari pemerintah, semuanya nanti mohon maaf akan diperiksa oleh BPK. Contohnya tahun ini pemeriksaan PSKK tahun 2019, tahun 2020 masih diperiksa dan belum selesai oleh BPK. Jadi diharapkan kerjasamanya apabila memungkinkan untuk ATK diadakan di kota yang bersangkutan. Kalau pun toh ini kan belum dibeli Bapak dan Ibu ya, toh Bapak nanti akan misalnya Bapak TUK-nya, Ibu kan di Bogor, misalnya TUK-nya di Semarang. Toh Ibu akan ke Semarang, alangkah eloknya begitu sampai Ibu beli di kota yang dituju. Itu saran dari kami. Kalau masalah boleh dan tidak bolehnya, kalau dari kami, dari tidak mau mempersulit Bapak dan Ibu kalau memang sudah atau lebih murah di Bogor, tapi saya rasa sekarang harga tidak terlalu jauh berbeda ya. Kalau seandainya kan panitia pasti datang ke TUK Bu ya. Iya, TUK betul Pak. mandirinya mungkin Ibu ada di Solo, ada di Medan. Nah, begitu Ibu sampaikan bisa juga Ibu beli pada saat itu langsung didistribusikan. Jadi kalau masalah saya sebagai penandatangan kontrak, saya sebagai pejabat membuat komitmen, menginginkan juga tidak menyulitkan Bapak dan Ibu, tetapi berkaitan dengan pemeriksa, apabila Ibu paketnya mungkin 20 paket, nah itu kan nanti pemandangan pemeriksa, kok mau repot-repot kenapa nggak beli di kota yang bersangkutan, nah itu yang selalu bolak-balik ditanyakan oleh pihak pemeriksa. Makanya kita menyarankan apabila memungkinkan, tolong Ibu dan Bapak untuk membeli ATK di lokasi tempat sekitar uji. Sekarang kan rata-rata ada Bapak dan Ibu yang nggak mungkin terlalu kita mengadakan uji di tempat yang terpencil dan tidak ada toko untuk ATK. Itu saja jawaban saya Bapak dan Ibu. Oke, baik Pak. Kalau misalkan dalam satu provinsi masih bisa, memungkinkan Pak? Memungkinkan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak sarannya. Mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu, silakan. Izin Pak. Ya. Saya Dani Pak dari LSP Freeport terkait kami LSPP 1 di mana untuk proses uji kompetensi uji kompetensi sertifikasi kerja biasanya kami diperuntukkan untuk karyawan permanen internal kami.
kemarin kami akan melakukan uji kompetensi untuk sertifikasi kerja. Nah, terkait hal ini, apakah LSPP 1 juga harus melakukan pengajuan proposal PSKK atau seperti apa, Pak? Awal dimula kami akan melakukan uji kompetensi terhadap karyawan kami. Saya rasa Pak, ini kan sifatnya stimulus atau rangsangan Pak ya. Saya rasa kalau mendengar dari namanya LSP Freeport, apakah Bapak betul-betul mau mengajukan bantuan yang dananya tidak terlalu besar? Yang kedua, kalau memang pun Bapak sudah mempunyai dana, ya kalaupun Bapak tetap mau mengambil, silakan. Kami tidak melarang Bapak untuk ikut dalam program PSKK ini, tapi ini sebenarnya karena sifatnya di bantuan, dihususkan pada LSP-LSP yang kalau LSP Freeport dari namanya mungkin sudah good lah Pak ya, sudah established lah, mungkin dari segi pendanaan. Tetapi kalau memang Bapak tetap ikut menginginkan, kita tidak melarang. Bapak silakan mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti juknisnya kita upload Bapak bisa download di web BNSP Pak. Baik, terima kasih. Nah, kalau misalkan kami pembiayanya kami memang tanggung sendiri, Pak. Maksud saya, apakah prosesnya kami akan mengajukan untuk kompetensinya terlebih dahulu atau tidak usah mengajukan proposal? Oh, tidak usah Pak. Kalau Bapak uji LSP, Bapak tidak perlu melaksanakan proposal. Bapak menguji, kalau Bapak sudah memiliki lisensi yang diberikan oleh BLSP, Bapak sepenuhnya independen, kapanpun Bapak mau melaksanakan uji, Bapak bisa melaksanakan uji. Untuk selanjutnya mungkin akan kembali Bapak melaporkan ke BNSP berkaitan dengan Bapak nanti akan mengajukan permohonan sertifikat Pak. Nanti disertakan berita acara dan surat permohonan diajukan melalui web BNSP Pak. Itu kalau untuk yang uji itu di luar PSKK Pak, tidak perlu menyusun proposal PSKK. Bapak bisa melaksanakan uji kapanpun sesuai dengan kesanggupan Bapak terhadap asesi yang memohon pelaksanaan uji. Baik, terima kasih Pak. Ya. Untuk penjelasannya. Ya mungkin dari saya itu saja Bapak dan Ibu. Izin bertanya Pak, satu Pak. Ya silakan Pak. Oke. Ini Pak, kalau tidak salah PSKK itu kan seperti kita sudah melaksanakan uji, namun nanti kita baru mengajukan penggantian gitu Pak ya? Oh, begini Pak. Kalau Bapak sudah melaksanakan uji, kan nanti belum terlihat Bapak sekarang sudah melaksanakan uji atau belum? Enggak, ini hanya bertanya misalnya gini Pak, misalnya kami ditetapkan dapat PSKK tanggal 12 April misal ya. Ya. Apakah kita bisa, tadi Pak misalnya USK yang sudah kita laksanakan di bulan Maret, itu yang sebagai laporannya itu bisa apa enggak? Tidak bisa Pak. Tidak bisa, harus sesuai tanggal yang kita ajukan itu ya? Tidak bisa, sebaiknya jangan Pak. Nanti akan lebih repot lagi apabila dari pemeriksa melihat bahwasanya contoh SMKA melaksanakan uji di bulan Maret, tetapi jadwalnya di bulan April, berarti uji PSKK yang dilakukan oleh SMKA tadi adalah fiktif. Itu jauh lebih berbahaya Pak dari total nilai mungkin yang nanti Bapak mau ajukan untuk penggantian biaya uji di bulan Maret tadi Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya mungkin Bapak dan Ibu sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara berikut dengan Bapak Muji selaku nanti penanggung jawab kelompok dari program PSKK ini. Waktu dan tempat kami persilakan buat Pak Muji. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bapak izin bertanya. Bapak izin bertanya. Bapak. Sebentar Ibu. Izin bertanya. Sebentar Ibu.
Oh ya. Baik Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf, ini kameranya rupanya nggak mau menampilkan wajah saya. Jadi Ibu mungkin yang sudah tahu saya mungkin nggak apa-apa lah ya. Ibu dengar suara saya? Dengar Pak Mudi. Dengar Bapak. Dengar Bapak. Saya harap semuanya sudah pernah ikut PSKK atau ada yang belum dari yang Belum Pak. Ada yang belum. Ada yang belum. Berapa LSP kira-kira? Kami belum, Pak. Belum pernah Pak. Baik, oke, saya sambil saja tadi Ibu yang mau bertanya, silahkan Ibu. Iya Pak, saya dari LSP SMK Pelita 2 Ciampea Pak. Mau bertanya, untuk uji sertifikasinya itu harus satu skema atau boleh satu klaster atau 2 klaster Pak? Satu skema Ibu. Satu skema? Ya. Jadi ya, Pak, makanya di sana ada nanti dituliskan ada berapa skema yang Ibu akan ikutkan di dalam program PSKK dan berapa pesertanya. Kenapa Ibu? Ya Pak, kurang terdengar. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi. Oke. Dari mana Ibu? Dari LSP SMK Taruna Bakti Depok Pak. Oh ya, silakan Bu. Kalau kami kan punya 5 skema nih Pak nih. Ya, dalam satu skema itu jumlah siswanya nanggung dari paketnya gitu Pak. Kan satu paket itu 20 siswa ya, 20 peserta ya Pak ya. Kalau misalnya di kami satu skema ini ada 70 peserta misalnya. Berarti kan itu enggak ngepas ya Pak ya. Apakah boleh digabung dengan skema lain atau dalam satu skema itu dihitung berapa paketnya gitu? Baik, Ibu, saya rasa harus agak sedikit mengalah. Kalau tadi hanya 70, berarti Ibu hanya bisa mengambil 3 paket, jadi 60. Yang 10 silahkan mandiri, itu akan lebih aman, lebih safety untuk LSP dan juga nanti di bagian keuangan. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari LSP SMK Negeri 3 Kendal, izin bertanya. Kendal, ya. Untuk kami, untuk uji sertifikasi yang telah kami laksanakan, yaitu dengan metode klaster Pak, pencapaiannya untuk skemanya. Baik. Kami telah melaksanakan uji klasternya di bulan November sampai bulan Desember Bapak. Dan kami masih beberapa kompetensi itu hanya kurang 1 klaster Pak. Itu bisa kami ajukan Pak untuk mendapatkan PSKK. 1. Yang kedua, untuk siswa kami, jumlah siswanya kan 106 Bapak. 106 per kompetensi Pak. Nah, itu kan kalau sesuai dengan Juklak itu kan hanya 20 Pak. Berarti yang 6-nya itu kita ajukan untuk mandiri Pak Nggih.
Kemudian untuk yang SMK jejaring Bapak, Ya. itu ada satu SMK jejaring yang bisa kita daftarkan untuk ikut PSKK. Udah Pak? Yang itu ada yang bisa kami tanyakan Bapak. Baik, terima kasih. Untuk saya jawab dulu ya Bu, yang lain ya Bu ya. Untuk klaster, memang untuk uji PSKK ini tidak bisa kita melaksanakan sekaligus satu skema dengan sekian banyak klaster. Oke ya Pak, nanti tolong untuk untuk uji ini bisa dilakukan untuk klaster yang terakhir saja, yang siap istilahnya sudah selesai ketika skema tadi ada 5 klaster, tinggal 1 klaster yang belum dilaksanakan. Ini bisa dipakai di uji pada saat uji PSKK. Asalkan jumlahnya memenuhi standar, memenuhi syarat. Jelas Pak? Jelas Bapak. Baik, untuk yang jejaring itu ada kewenangan sepenuhnya ada di LSP. Silahkan kalau memang itu mau diikutkan melalui LSP yang Bapak bina, ya silakan saja. Atau mau mandiri ya lebih baik. Karena itu akan mengurangi untuk kuota di BNSP-nya. Jelas Pak? Jelas Bapak, terima kasih. Ya. Yang lain? Mohon izin Pak Muji. Saya Maya Sari dari LSP Kohesa Surabaya. Ya Bu Maya, silakan. Oke, ingin menanyakan Pak Muji konfirmasi untuk bahan uji. Langsung SPJ, langsung ajukan lagi gitu caranya. Untuk bahan uji, apakah boleh dibelanjakan di kota LSP, Pak? Mengingat bahan uji itu spesifik dan mungkin agak sulit didapatkan di kabupaten kota lainnya. Terima kasih, Pak Muji. Baik Ibu, memang untuk kategori bahan uji yang sifatnya seperti kimia, emang tidak di semua toko di daerah itu ada. Benar. Baik, tapi pandangan dari BPK kemarin, alangkah lebih baiknya kalau bahan itu bisa dibelikan di tempat uji tersebut, jadi tidak memerlukan biaya transportasi. Ya monggo saja silahkan kalau memang itu keadaan seperti itu, dan memang tadi saya bilang tidak semua bahan uji seperti kimia ada di bagian LSP atau daerah-daerah lain, Ibu silahkan aja belikan itu, dan nanti ketika kami akan ditanya oleh BPK, nanti juga akan saya sampaikan seperti Ibu sampaikan tadi. Kemungkinan nanti ada cross check keingintahuan dari BPK ke LSP. Jadi nanti Ibu jawabnya juga sesuai dengan yang saya sarankan tadi. Ya Bu ya. Baik. Satu lagi Bapak, apakah memungkinkan untuk pembelian bahan uji itu dilakukan oleh TUK, kemudian bukti pertanggungjawabannya dengan menggunakan invoice TUK Bapak? Silakan saja Bu, tapi yang kita perlukan di nota adalah stempel asli, nama toko. Kalau untuk PSKK tahun sekarang diharuskan menggunakan nota yang berkop toko tersebut, karena di situ sudah jelas menunjukkan toko itu berjualan apa. Ada juga nomor telepon tertera di sana. Jadi ketika nanti cross check oleh BPK bisa langsung ke sana. Begitu Maya. Baik, terima kasih banyak Pak Muji. Baik Ibu, silakan. Mohon maaf Bapak izin bertanya lagi. Ya. Satu lagi ya Bu ya. Staf administrasi ya. Tiga yang staf itu. Kemudian staf administrasi sama Tidak banyak yang belum bisa divalidasi, yang belum dulu kita kasih itu kan berarti kan kita. Ibu tadi mana Ibu yang mau bertanya Ibu? Oh iya ya, saya. Kalau tadi yang kelebihan misalkan 70 orang, yang 60 orangnya itu menggunakan
bantuan dana PSKK 10 orang lagi mandiri. Kalau untuk 18 orang gimana Pak? Kalau 18 orang. Tetap saja Ibu belum bisa untuk memenuhi kuota 20 orang. Baik Pak. Kalau memang di jejaringnya ada, silahkan tambahkan saja untuk skema tersebut. Muridnya hanya 18 orang Bapak. Cuma 18 orang. Tidak mudah jejaring Ibu. Boleh dicari dari SMK jejaring misalkan gitu Pak ya? Ya nggak apa-apa, Ibu kan lebih baik, lebih bangga dengan mandiri kan daripada PSKK itu. Oh iya baik Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Mohon izin bertanya Pak. Baik Pak, satu lagi Pak, silakan. Ya, menyambung dari yang SMK Kendal tadi Pak, ketika kami melakukan dengan klaster dan kita melakukan yang terakhir klaster terakhir gitu. Ya. Untuk penjadwalan nanti bagaimana Pak ya? Karena ada kemungkinan asesor yang klaster awal dan asesor yang klaster ini berbeda. Terima kasih Pak. Mungkin mohon pencerahannya. Baik. Pokoknya pelaksanaan ujinya harus sesuai dengan jadwal yang Ibu Bapak kirim ke BNSP. Ya, dengan program PSKK tersebut. Berarti yang diupload surat tugas asesornya yang terakhir ini berarti ya? Iya. Pokoknya kita hanya melihat dokumentasi pelaksanaan uji PSKK pada saat waktu yang telah ditentukan, baik mulai dan sampai akhir selesainya program PSKK tersebut. Di luar itu kita tidak terima. Oh gitu. Ya. Baik. Izin bertanya Pak. Lanjut Pak Muji, presentasinya. Saya juga izin tanya Pak. Ya Ibu, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebetulnya dari kami sudah sedikit banyak pengalaman dengan program PSKK. Namun ada satu kondisi di pembatik-pembatik ini Bapak, bahwa resertifikasi itu mereka pun tidak mampu Pak untuk meresertifikasi diri. Nah, itu bagaimana Pak? Boleh tidak untuk resertifikasi menggunakan program PSKK? Ini Lebih banyak baik. sekali Pak, sampai 1.500 orang tuh belum diresertifikasi. Kita tawarkan dengan harga di bawah juga mereka tetap nggak mau Pak. Jadi artinya minta difasilitasi gitu. Bagaimana Pak? Kalau melihat dari P3-nya itu kan dia bisa juga bukan klaster juga bisa ya. Iya. Jadi Betul, boleh Pak. saja Ibu, silakan saja. Iya. Kalau emang itu mau dipakai ke Tapi sana. maksud saya harus baru atau tidak Pak pesertanya? Karena kita kan sudah punya banyak sekali peserta yang ikut PSKK ya Pak sebelumnya. Dan kita masih ada yang baru-baru juga masih ada. Namun kita kasihan juga dengan yang yang harusnya diresertifikasi tapi nggak punya biaya gitu Pak. Nah ini solusinya seperti apa Pak? Ya Bu, kita harapkan yang baru saja. Yang Untuk baru ya. sertifikasi yang lama silahkan Ibu menggunakan dana mandiri saja. Oh baik Pak. Ya Baik, terima Ibu. kasih Pak. Baik, saya akan lanjutkan ke materi. Mana, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba tadi sebenarnya sudah sebagian besar sudah dibicarakan atau disampaikan oleh Pak Sabar selaku pemateri pertama. Tapi saya akan mencoba menambahkan saja. Ini ada proses sertifikasi program PSKK, yaitu alur pencairan dana. Mungkin Bapak Ibu semua sudah paham tentang ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Halo?
Belum, Pak, belum. Insya Allah, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya, ada 1-2 yang belum. Saya akan coba cepat saja, yaitu LSP mengajukan SPJ setelah tadi proses pelaksanaan uji di Ibu lakukan semuanya. Saya langsung ke alur pencairan dana ya Pak. Bisa dilihat Ibu ya. Bisa Bapak. Baik. Itu lembaga penerima bantuan itu mengajukan SPJ. Itu ada surat jawaban pertanggung, surat pertanggungjawaban. Kemudian ini akan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK yang tadi di mana Pak Sabar selaku PPK-nya. Ini kita belum bisa menentukan LS atau GU. Ini ada petugas validasi dokumen keuangan nanti yang akan membantu PKK untuk menentukan keuangan tersebut. Kemudian setelah direkomendasikan, petugas validasi membuat rekomendasi untuk disampaikan ke PPK untuk diproses ke bendahara. Terus kemudian sampai ke proses SPM, itu surat perintah membayar dari PPK ke bendahara, kemudian disampaikan juga untuk penguji ke penandatanganan SPM. Kemudian setelah itu sampai ke proses SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana, Ibu. Ini dilaporkan ke KPPN. Jadi nanti kalau ini LS, ini yang membayarkan nanti KPPN, bukan bendahara di BNSP. Untuk sementara kita harapkan memang pembayaran ini dilakukan secara LS. Lanjut. Nah ini ada tanda tangan SPK. Tanda tangan SPK dilakukan setelah SK penetapan LSP penerima program PSKK diumumkan di website bnsp.go.id. Yang kedua, LSP yang memperoleh program PSKK akan menandatangani SPK dengan KPA atau PPK dan selaku sekretariat BNSP. Yang ketiga, tanda tangan SPK dilaksanakan di BNSP dan SPK dikirim melalui pos ke LSP. Yang keempat, tanda tangan SPK dilakukan oleh ketua atau direktur LSP dan tidak boleh diwakilkan. Yang kelima, LSP harus menyiapkan materi 10.000 sebanyak 6 lembar dan stempel LSP sesuai dengan pedoman pedoman PSKK. Perlu penjelasan di poin ketiga, ini mungkin nanti seluruh PJ akan mengirimkan file SPK ke Bapak Ibu sekalian di LSP. Bapak Ibu sekalian akan buatan rangkap 3. Yang satu bermaterai di LSP, yang satu bermaterai di PPK BNSP, yang satu tanpa materai. Ini akan kita kirimkan ke LSP penerima tersebut. Setelah di-stempel, ditandatangani oleh LSP, nanti dikirimkan ke BNSP untuk ditandatangani oleh PPK. Setelah nanti PPK bertandatangan, kita akan kirimkan kembali untuk yang menjadi dokumennya LSP, yaitu materai yang ditandatangani oleh PPK BNSP. Demikian Ibu, Bapak, lanjut. Prinsip pertanggungjawaban. PSKK sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga dalam pelaporan keuangan harus menerapkan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip di atas harus dikembalikan ke LSP untuk diperbaiki. Di sini Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawaban secara wajib mengenai keabsahan dari semua data keuangan. Jadi nanti sekiranya itu tidak sesuai dengan pedoman yang ada di BNSP, nanti akan dikembalikan ke LSP untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan PJ, apakah ini sudah sesuai atau belum. Sekiranya sudah, nanti bisa dikirimkan kembali ke BNSP. Baru kemudian dilakukan untuk proses pencairan dana. Lanjut. Ketentuan pajak. Seluruh penerima honorarium dikenakan potongan PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP pelaksana.
Bukti penerimaan honorarium ditandatangani oleh masing-masing penerima dan disetujui serta distempel oleh LSP. Ini sudah biasa dilakukan oleh LSP penerima PSKK dari tahun ke tahun. Untuk ketentuan pajak, tahun ini ada kenaikan pajak. Perusahaan akan dikenakan pajak PPN sebesar 11%. Kalau dulu hanya 10%, sekarang menjadi 11%. Mulai 1 April 2022. Dan PPh pasal 22 sebesar 1,5 juta ini masih tetap untuk pembelian alat tulis kantor, bahan uji, pengadaan bahan, materi, dan komputer supplies yang akan diperuntukkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP pelaksana. Lanjut. Syarat pembayaran. LSP harus menyerahkan surat tagihan paket program PSKK kepada PPK, yaitu Form 33, mulai tagihan untuk pembayaran program PSKK sebelum dipotong pajak, total per paket anggaran. Jadi yang diserahkan ke BNSP sebelum dipotong pajak nilainya. Kalau dulu 10.500.000, sekarang 9.150.000. Ada penurunan karena satu karena COVID, dua juga karena peserta peserta PSKK tahun sekarang juga meningkat. Yang kedua, kwitansi pembayaran atau Form 34. Ini semua nanti akan ada di Juknis, form-form ini semuanya. Yang ketiga, laporan setiap paket kegiatan uji kompetensi yang asli, Form 29, laporan untuk seluruh paket kegiatan yang asli, Form 32, soft copy laporan untuk seluruh paket kegiatan, kopi NPWP atas nama LSP, kopi buku tabungan atau surat pengantar bank, atau nomor rekening yang masih aktif atas nama LSP. Nomor 8, LSP yang menyerahkan surat penagihan secara pendukungnya, serta pendukungnya. Sekretariat BNSP akan memberikan surat tanda terima penagihan paket program PSKK. Jadi nanti ada tanda terima dari BNSP yang dikembalikan atau diserahkan ke LSP. Lanjut. BNSP menerbitkan 1. Berita acara pemeriksaan atau penerimaan hasil, itu Form 40. 2. Berita acara verifikasi hasil pekerjaan, Form 41. Berita acara pembayaran pelaksanaan pekerjaan, Form 42. 4. Ringkasan kontrak, Form 43. Ini bagi peserta PSKK tahun kemarin sudah nggak asing lagi. Yang ini nanti akan dibuatkan juga oleh PJ-nya, kemudian nanti akan ditandatangani dan stempel, kemudian dikirim kembali ke BNSP. Lanjut. Form yang terkait di pedoman. Proposal PSKK sudah di dalam website, itu ada 1, 2, sampai 10. Itu semuanya ada di web Juknis nanti. Pada saat pendataan SPK itu ada Form 37 fakta integritas, Form 38 surat perjanjian kerja, Form 39 surat perintah mulai kerja. Jadi ini akan diterima oleh LSP selaku peserta program PSKK pada saat penandatanganan. Itu ada fakta integritas, ini dibuat rangkap 3 juga, yang 2 bermaterai, yang 1 tidak. Yang kedua surat perjanjian kerja atau SPK. Ini yang tadi saya sampaikan, itu juga dibuat rangkap 3, yang 2 bermaterai, 1 tidak. Yang ketiga Form 39 itu ada surat perintah mulai kerja. Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan pekerjaan tersebut setelah ada surat perintah mulai kerja. Karena di sana tertera tanggal mulai dan selesainya pekerjaan sesuai dengan yang Ibu Bapak sepakati ketika penandatanganan kontrak. Lanjut. Laporan pelaksanaan ini dibuat hard copy dan soft copy, nanti Ibu bisa download di website juga ada nih, contoh-contoh laporan. Lanjut. Form yang tadi pedoman, form keuangan. Form 46, form keuangan konsumsi rapat. Tadi disampaikan Pak Sabar, ada keuangan konsumsi rapat persiapan, uji, konsumsi penyelenggaraan uji, form keuangan penggandaan materi uji, form keuangan alat tulis kantor, form keuangan komputer supplies, form keuangan bahan uji kompetensi, form keuangan honor penanggung jawab dan sekretariat penyelenggara uji, form keuangan transportasi lokal.
Ini semua ada pajaknya kecuali yang form konsumsi rapat persiapan dan konsumsi penyelenggaraan. Kemudian untuk pembayaran tagihan, ada surat tagihan kontrak PSKK, surat kwitansi pembayaran kontrak PSKK. Contohnya tadi ini ada sekarang tidak ada lagi SSP diganti dengan kode billing. Form 36 tanda terima penagihan pembayaran PSKK. Lanjut. Form berita acara pembayaran. Di form berita acara ini ada 1, 2, 3, 4 berita acara pembayaran. Yang mana tadi sudah saya sampaikan, ada berita acara pemeriksaan penerimaan hasil uji, berita acara verifikasi hasil pekerjaan, pembayaran pelaksanaan pekerjaan, dan ringkasan kontrak. Ini sudah sering Bapak Ibu buat, khususnya tidak ada lagi kendala seperti baru-baru. Lanjut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini menjelang siang. Barangkali dari sekian penjelasan, ya bisa nanti Bapak Ibu bisa pertanyakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Di samping itu, saya sampaikan sekali lagi untuk absen supaya Bapak Ibu tidak kelupaan. Segera tolong diisi absennya, supaya nanti kita bisa rekap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Muji. Ya. Pak, ini tadi kami sudah dapat penjelasan dari Pak Sabar kaitannya dengan pengajuan jumlah kuota, Pak. Ya. Jadi kalau LSP maksimal bisa mengajukan 160 paket. Ya. Nah, tapi tadi katanya pengajuan pertama maksimal 20 paket, Pak. Itu aja, Pak. Ya, kan maksimal 20 paket. Nah, ya. Berarti untuk berikutnya seandainya kita bulan April sudah menyelesaikan, terus laporan juga sudah selesai. Untuk pengajuannya itu apa BNSP masih tetap membuka link untuk pengajuan program PSKK berikutnya, Pak Muji? Baik, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan oleh Pak Sabar bahwa di LSP diberi kesempatan untuk bisa sampai 180 paket, 160 paket dengan ketentuan per paketnya 20. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan sebanyak 20 paket tadi, yang pertama, Bapak Ibu sudah laporkan ke BNSP, nanti Bapak Ibu juga mengajukan kembali permohonan untuk paket kedua. Ya Pak ya, ini ada SPK lagi nanti akan dibuat. Jadi kalau dulu hanya 1-2 SPK, karena mungkin kalau dulu 2 paket, dua tahap, Bapak menerima 2 tahap, pasti akan ada 2 SPK. Nah sekarang akan ada 8 SPK kalau Bapak Ibu menyelesaikan sebanyak 8 tahap tadi, atau sebanyak 160 paket. Baik Pak Mujiono, jadi paham sudah. Jadi ya, silakan. Bisa mengajukan berikutnya ya Pak Mujiono ya. Silakan. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Lainnya silakan. Saya nggak bisa muncul. Bisa pakai kamera lain nggak? Silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semua ya? Jelas Pak. Baik, kalau sudah jelas semuanya, saya serahkan kembali ke hostnya, Pak. Materinya aja Pak, di-share Pak materinya. Ya, nanti akan kita share materinya Pak. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Sabar, silakan. Bapak dan Ibu sudah pada isi absen semua, Bapak dan Ibu? Sudah Pak Sabar. Sudah Pak. Sudah Bapak. Sudah Pak Sabar. Sudah Pak. Sudah Bapak. Sudah Pak. Koordinasikan dengan Pak Waka barusan. Untuk pengajuan, silakan Bapak dan Ibu mengajukan maksimal 160 paket, Pak. Untuk keterangan yang di awal diralat, untuk pengajuan silakan Bapak dan Ibu sesuai kebutuhan, Pak. Maksimal pengajuan 160 paket.
Baik Bapak, berarti 1 kali pengajuan ini Pak ya? Ya, sekali pengajuan Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, tolong absennya diisi Bapak dan Ibu ya. Terus nanti bagi Bapak yang Ibu yang sudah mengikuti acara pada saat ini, silahkan di live. Biar Bapak dan Ibu yang lainnya masih antri, bisa boleh langsung masuk. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Setuju Pak. Setuju Pak. Ya, menunggu Pak. Setuju Pak. Bagi-bagi Pak. Mohon lift dulu Pak. Halo. Bapak tadi Bapak rawat ya Pak. Kalau misalkan kita mengajukan bisa sampai 160 paket. Nah untuk SPMK-nya sendiri harus seperti tadi 8 SPMK atau bagaimana Pak? Ya, sementara pengajuan kan 160 paket. Nanti SK penetapan ini mungkin berubah lagi Bapak dan Ibu ya. Ini keterangan sampai saat ini dulu. Untuk penetapan mungkin nanti 160 paket. Cuman nanti untuk SPK-nya per 20 paket. Oke, baik Pak. Jadi keterangan dengan maksud dan tujuan apabila Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan sesuai jadwal yang sudah Bapak Ibu buat, akan dibuatkan SPK untuk paket berikutnya, ke 20 paket berikut gitu. Itu otomatis Pak ya? Pak izin bertanya Pak dari dengan halo Pak. Ya, satu dari ya. Pak izin tanya Pak. Ya, Panduannya yang mana yang bisa kita jadi rujukan untuk PSKK tahun ini ya Pak? Nanti sebentar kita share pedoman PSK tahun 2022. Oh gitu ya Pak. Terima kasih. Ya, sebentar dulu Bu ya, kita share dulu, sebentar jangan di live dulu, nanti silakan di ataupun kalau tidak nanti kita share langsung di web BNSP. Untuk materi paparan dan materi pedoman juknis pedoman PSKK-nya nanti kita share hari ini di website BNSP Bapak dan Ibu. Baik Pak, baik terima Pak. kasih, Pak. Kita tunggu Pak. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Minta tolong diisi absennya, nanti buat bukti kami juga bahwasannya Bapak Ibu calon penerima PSKK betul-betul sudah mengikuti sosialisasi PSKK. Dan kalau sudah diisi daftar hadirnya, Bapak dan Ibu, mohon maaf, tolong silakan live group karena kita mau invite all yang sudah antri di daftar antri Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Izin live Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak, izin Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Sewa dulu. Sudah selesai ini. Sudah selesai ini. Ya sudah kemudian